Salam damai dalam kasih Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua umat manusia. Oleh sebab itu, janganlah kita mau disesatkan dan menyesatkan. Untuk itu, agar kita tidak sesat dan menyesatkan, marilah kita mencari kebenaran. Dan mari kita saksikan cuplikan video ini hingga selesai agar kita tidak tersesat. Selamat mendengarkan dan merenungkan. Kebenaran yang dibawa oleh para nabi itulah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Yesus Muslim, dia membawa agama Islam. Tambah lagi di dalam kitab Markus, ayat yang paling terakhir, ini juga terbukti palsu. Dan sampai sekarang bisa dibuktikan kepalsuannya. Maka cuman disebut bersujud. Padahal itu sholat itu sholat. Karena Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk sholat. Jadi struktur ajarannya sama dengan kita, Pak. Sama dengan Islam. Karena Nabi Isa itu membawa al-Islam. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Siapin Baygon segini. Saya bilang, oke, ini ayatnya Pak Pendeta benar nggak? Iya benar, ini dari Yesus. Oke, bisa dibuktikan. Semua yang dari Yesus bisa dibuktikan. Nah, saya katakan, mereka akan minum racun. Dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya bilang, oke, minum Baygon. Jadi jelas ya sahabat, dari cuplikan video ini kita dapat memahami bahwa ini telah benar-benar sesat dan menyesatkan. Pertama tadi Bapak Egi Sujana mengatakan bahwa Yesus itu adalah agama Islam. Itu sama sekali sangat-sangat tidak benar. Sebab kenapa? Agama Islam berdiri jauh setelah Yesus naik ke surga. 500-an tahun barulah agama Islam berdiri setelah Yesus kembali atau naik ke surga. Jadi tidak mungkin Yesus itu beragama Islam. Jadi itu adalah suatu fakta dan yang tidak terbantahkan. Terus tadi Bapak Egi Sujana mengatakan bahwa ayat palsu ya. Buat sahabat semua, ini adalah benar-benar dusta dan sangat menyesatkan. Karena dalam Alkitab, kitab suci agama Kristen, tidak ada yang namanya ayat palsu. Kalau memang benar-benar ada ayat palsu, lalu di mana aslinya? Coba sahabat pikirkan, jika memang ada ayat palsu di dalam Alkitab, adakah yang bisa menunjukkan ayat aslinya? Jika memang benar ada, silakan ditunjukkan. Benarkah itu yang asli atau malah itu yang palsu? Ya sahabat, jadi itu sangat benar-benar terbukti sangat menyesatkannya. Namanya di dalam kitab suci Alkitab itu tidak ada ayat palsu. Memang ada yang ditulis setelah Yesus naik ke surga. Itu karena memang sudah diilhamkan oleh Allah. Sama seperti pada zaman dulu, pada zaman Nabi Musa menuliskan kitab-kitab itu bukan karena Yesus sudah datang ke dunia, tetapi karena diilhamkan oleh Allah dan itu dipercaya oleh orang beriman. Jadi jangan mau disesatkan dan jangan pula menyesatkan ya sahabat.
Karena kenapa? Karena kita itu yang menciptakan hanya ada satu Allah. Tidak ada Allah yang berbeda-beda. Allahnya agama ini beda, Allah agama ini beda, tidak ada. Jadi hanya satu Allah untuk semua agama. Tetapi iblis yang sangat licik, iblis penipu itu telah berusaha untuk menipu kita. Seperti saat dia menipu Adam dan Hawa hingga mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan sampai mau tertipu oleh iblis pendusta itu lagi ya sahabat. Dan yang ketiga, dia mengatakan racun maut. Racun maut itu bagi baygon. Itu sangat salah besar, tidak benar ya. Karena racun baygon itu adalah racun nyamuk, bukan racun maut. Sedangkan racun maut itu adalah sengat maut. Sengat maut yang membawa kita kepada kematian. Itu adalah kuasa dosa. Dan orang Kristen yang disebut minum racun maut adalah itu telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kuasa dosa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena Yesus Kristus yang telah mati untuk menjadi penyelamat, menebus umat Kristen atau pengikut Yesus dari dosa, sehingga mereka juga ikut mengalahkan maut, karena Yesus telah mengalahkan maut untuk semua pengikut-pengikutnya. Untuk ayatnya yang lebih jelas, mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-56 yang berbunyi, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi sengat itu ada racunnya. Jadi sengat maut adalah racun maut. Itulah yang disebut racun maut, bukan racun nyamuk. Jadi jelas ya sahabat, ajaran tadi itu adalah sangat sesat dan menyesatkan. Memang manusia itu menyesatkan bukan karena memang sengaja ingin menyesatkan. Namun kadangkala ada juga karena memang dia tidak paham, tidak dapat mengartikan secara rohani. Dia hanya mengartikan secara hurufiah. Untuk itulah saya menjelaskan buat sahabat semua. Saya tidak mengatakan bahwa dia sengaja ingin menyesatkan. Tetapi mungkin juga bisa iya, tetapi mungkin juga bisa tidak. Itu yang tahu hanya dia dan Allah. Karena hanya Allah yang bisa melihat hati. Tapi agar sahabat semua tidak ikut tersesat, sehingga saya berusaha untuk meluruskan supaya sahabat jangan sampai ikut tersesat dan jangan sampai sahabat mau meminum racun maut sehingga sahabat menjadi sesat dan tidak terselamatkan. Dan untuk menguatkan iman percaya sahabat semua, mari kita dengarkan kembali cuplikan video berikut ini. Dan klimaksnya di kayu salib. Dan kematiannya di kayu salib itu bukan dalam rangka kematian Allahnya, tetapi dalam rangka menebus. Dia membatasi diri, dan klimaks pembatasan diri Allah itu pada waktu disalib dalam rangka mengganti. Ini ada hukum atonement, ada hukum penebusan. Saya pikir tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Sekali lagi, itu semua 12 SKS. Kemudian dia mati dan dia bangkit karena dia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Dia mati dan memang sungguh-sungguh mati, bukan pura-pura mati. Dan dia juga bangkit. Ini sebagai dasar untuk keyakinan orang percaya mengenai kebangkitan orang percaya. Itu yang kebangkitan dan kenaikan. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga dalam rangka mempersiapkan tempat. Itu yang kami yakini. Ini sederhana saja. Kalau mau lihat uraian teologis dan filosofis itu butuh waktu sekali lagi. Dia pergi mempersiapkan tempat untuk kita yang percaya. The last one, kami yakin He will come again. Dia akan datang lagi untuk menjemput kami yang percaya.
Saya tidak mengatakan kita yang percaya. Sekali lagi, saya tidak memprovokasi. Kami yang percaya. Dan kami juga tidak memonopoli. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terakhir, saya jelaskan bahwa tidak ada seorang historian, seorang ahli sejarah yang bisa membuktikan cacat celahnya barang satu saja dari pribadi Yesus. Itulah yang mengungkapkan tentang kealahannya. Tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada tindak kriminal, dan tidak ada tindakan amoral yang diperankan, dan belum ada seorang ahli sejarah yang mencatat mengenai hal ini. Sampai di sini uraian saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi cukup jelas ya sahabat dari penjelasan Bapak tadi. Itulah yang membuat pengikut Yesus bisa mengalahkan maut. Yang kita bahas tadi disebut dengan meminum racun maut. Karena Yesus telah mengalahkan maut dengan matinya dan bangkitnya dia dari antara orang mati. Dia telah berhasil mengalahkan maut agar semua pengikutnya bisa mengalahkan maut. Jadi jika sahabat ingin mengalahkan maut dan ingin memiliki hidup yang kekal di surga nanti, terimalah Yesus sebagai juru selamat sahabat, maka sahabat pun akan menjadi selamat. Karena Yesus datang untuk seluruh umat manusia, karena Dia adalah Allah seluruh umat manusia, sesuai dengan kesaksian kitab Kisah Para Rasul. Jadi, Dia bukan beragama apa saja agama tertentu, melainkan Dia datang untuk semua umat beragama yang mau percaya dan mau menerima Dia sebagai juru selamat untuk menyelamatkannya dari segala dosanya. Sampai di sini ya sahabat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua agar kita dapat beriman padanya dan menerima keselamatan yang daripadanya, agar kita bisa sama-sama selamat kelak di akhirat menuju surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Dan jangan lupa, bila sahabat merasa diberkati, bagikan ini buat sahabat-sahabat kalian agar mereka juga dapat mendapatkan berkat. Dan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, sahabat bisa mengikuti channel Damai dalam Satu Allah Seluruh Dunia, karena di sana dengan sangat jelas kami telah menjelaskan siapa Yesus itu yang sebenarnya, bagaimana Dia bisa menjadi Allah semua orang. Dengan sangat jelas di sana bisa sahabat cari judulnya yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.